izin bentar. Ini tadi soalnya Bang Zuma kan tadi belum monitor ya. Izin Gurunda, mohon maaf Gurunda. Ini teman kita yang Joshua ini dari Kristen, dia memang lagi belajar, terus kayaknya memang dia niat mau mualaf Bang Zuma. Jadi ini dia mau nanya, apakah segampang itu untuk bersyahadat? Apakah bisa sendiri diucapkan dulu, sendiri dilafalkan sendiri, begitu Gurunda? Iya. Silakan Gurunda. Iya, yami to kusanga aku. Matum menaden tahu murai sahadat. Nah sebab Aku nangis Gurunda, nggak ngerti Gurunda. Tai naman tama rilalang akalan na punaya to sanga ajaran na Paulus. Maaf saudaraku yang di YouTube karena ini siaran TVRI Makassar, jadi live di YouTube saya tutup. Terima kasih. Ya, jadi kuulangi poeng leh. Yami to kusanga matum menaden tahu lamorai mualaf. Nah aku banting juga ini HP gue ini. Aku banting juga lah ini. Aku banting lah ini HP gue. Banting aja wis HP gue ini. Aku banting. Dek Pandi udah turun aja ya. Kalau ada orang Sulawesi suruh naik ke atas. Makasih. Udah turun aja lah. Yami to kusanga. Jadi yang piapi yang asan tak na mengerti ya te bahasa na sahabat tak na percaya jodi sanga Bible. Aduh, ini orang kalau itu aja murid boleh cekik guru nih udah kucekik ini Bang Zuma ini beneran. Kenapa orang ini ingin berpindah bersyahadat? Karena menyadari ada titik di dalam Bible itu yang mengatakan tanda-tanda ini akan menemani atau akan menyertai orang yang percaya. Sedangkan teman kita menguji diri mereka mendengarkan bahasa asing, bengong. Artinya kalau mereka belum mengerti bahasa asing, artinya belum masuk dalam tataran level orang yang percaya. Percuma dia bertahan sampai mati di agamanya kalau tidak bisa mengerti bahasa asing. Artinya untuk menguji bahwa imannya itu betul, imannya itu benar-benar mantap, harus sampai pada level di mana mereka sudah bisa mengerti bahasa asing. Nah, yami to kusanga aku matu menamorai mualaf. Jadi urusan kenapa gampang sekali mualaf hanya bersyahadat EGP, yang penting saya meninggalkan agama yang saya tidak percaya dengan ajaran itu. Buktinya saya nggak ngerti bahasa asing. Nah, itu jawaban saya. Kemudian sebenarnya umat manusia itu di dalam Al-Quran surah Al-Araf diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jauh sebelum dia diciptakan, jauh sebelum dia dilahirkan kemudian di atas muka bumi, mereka sudah bersyahadat. Syahadat tauhid namanya. Wa iz ahsa rabbuka min bani adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Wahai engkau manusia, wahai saudara Joshua, wahai saudara Gunung Galunggung, sebelum aku mengeluarkan engkau ke bumi menggunakan jasad manusia, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna. Mereka semuanya, Joshua, gunung, semuanya bersyahadat di hadapan penciptanya dengan mengatakan, aku bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku. Ini di alam roh. Begitu dia sampai ke bumi, masuk ke dalam jasad, maka di dalam jasad itu muncul keinginan-keinginan. Sahabat-sahabat bisa lihat anak kecil? Pernah lihat anak kecil? Pernah paman? Tengok anak kecil itu. Anak kecil itu tingkat keegoisannya itu hampir 100%. Egoisnya minta ampun. Semakin remaja, semakin dewasa, egoisnya berkurang. Kenapa? Ada keseimbangan antara akal, insting, perasaan, dan juga pikiran. Nah, ini yang disebut sugesti. Jadi ketika kemudian roh yang tadinya polos, tak ada indikasi memihak, tidak ada kehendak free will di situ, polos aja dia mengatakan apa? Ya, aku bersaksi engkau adalah Tuhanku. Ketika dia masuk ke bumi, dibungkus oleh jasad, dia berada pada masa transisi. Dibungkus jasad, meninggalkan roh, tapi belum sampai kepada kedewasaan jasad biologis. Apa yang terjadi? Kita kasih dia buaya sekalipun di sampingnya, anak bayi tidak akan lari. Kebakaran di sampingnya sekalipun, dia tidak akan lari. Kenapa? Rohnya terbungkus dengan jasad yang belum sempurna menjadi manusia. Dalam perspektif pemikiran. Sehingga apa yang terjadi? Ketika hari ini ada orang yang kembali bersyahadat dengan mudahnya,
itu kembali dia ke alam rohnya, ke asalnya, ke fitrahnya. Gak perlu pakai acara-acara direndam di sumur, direndam di bak, direndam kemudian di drum. Gak perlu yang kayak gitu-gitu. Hati ini, roh ini yang dibutuhkan untuk mempersaksikan, ya Allah itu adalah Tuhanku, betul Nabi Muhammad itu adalah rasul dan penutup para nabi. Dah selesai, sah. Tengok itu. Masuk abang, masuk. Nah, oleh karena itulah sahabatku, kalau misalnya kita disyahadatkan depan umum, apa tujuannya? Kita ini warga negara, keluarga kita ada non-muslim, besok hari kita meninggal, ya, apakah Anda yang duluan atau saya yang belakangan, atau sebaliknya, saya yang belakangan, Anda yang duluan, kita nggak ada tahu. Tak ada yang tahu. Semuanya tidak ada yang tahu, itu masih rahasia. Oleh karena itu, yang mempertanggungjawabkan jasad saudara adalah kami sebagai seorang muslim. Makanya dikatakan umat Islam itu bersaudara. Saya masih ingat ketua MCI, abang saya almarhum Ko Stefan, ketika kami kontakan ada kemudian saudara kita mualaf meninggal lalu mau dikuburkan dalam keadaan Kristen, Ko Stefan datang, ambil mayat itu, dibonceng motor seperti dia bonceng pelepah pisang, batang pisang. Boleh interupsi, Iya, abang? silakan. Ya, biar nggak melebar aja maksudnya. Ya, Fokus sip. ke syahadat tadi. Baik. Terus sempat beberapa saat lalu masuk ke Komal Daeng Polopo. Siap. Rungkat tiba-tiba itu entah kenapa. Poinnya di sini kita ada pembahasan masalah pamannya Nabi Muhammad, yang sampai akhir hayatnya belum juga bersyahadat secara lisan. Dari cerita yang saya bacakan seperti itu. Mohon untuk pendalamannya Abang Da. Oke, baik. Begini sahabatku, Masya Allah, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus. Ketika kemudian seorang yang masih hidup benci kepada Nabi Muhammad, benci kepada Rasulullah, benci kepada ajarannya, lalu disampaikan firman, wahai Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tanganmu dan benar-benar binasa. Ini orangnya hidup loh. Apa kata Nabi Muhammad? Wahai pamanku, aku menerima wahyu dari Allah. Beliau mengatakan binasalah engkau dan engkau akan benar-benar binasa. Ma'akna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna bagimu harta dan apa yang engkau usahakan. Ini orangnya masih hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah ayat suci Al-Quran surah Al-Lahab ini terrealisasi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan? Betul, beliau meninggal masih dalam keadaan kafir. Tidak gugur ayat suci Al-Quran ini. Tidak gugur. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu betul adanya. Tidak berguna baginya hartanya dan apa yang diusahakannya. Saya selanaran zantalahab. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ini disampaikan kepada dia. Paman, kelak engkau akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Andai saja ini bukan firman Tuhan, pula waktu itu ya sudah, kalau gitu aku ikut syahadat. Nah sekarang kalau Abang Da kan Bang Juma tentang syahadat Kristen. Silakan. Kristen juga punya syahadat ini. maksudnya maaf ini ya, sayanya yang kurang detail. Yang berjuang bareng-bareng sampai akhir hayat, Abu Thalib, Abang Da, mohon penjelasannya. Abu Thalib, Abu Lahab, di situ Abu Thalib. pesan penting Abu Thalib, Abang Da, sebab ini ada korelasi sama kondisi sekarang yang pada intinya beda paham, beda keyakinan, tetap bisa berjuang bersama-sama, Abang Da. Mohon penajamannya. Oke. Jadi ada hal banyak cerita ya. Dalam tradisi Islam,
paman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, Abu Thalib, adalah sosok yang dihormati oleh orang-orang Quraisy pada masa itu, dan kemudian beliau adalah salah satu pelindung pertama terhadap Nabi Muhammad dan juga terhadap ajarannya. Pengorbanan beliau menjadi contoh bahwa dukungan terhadap kebenaran, keadilan tidak selalu harus datang dari keyakinan yang sama. Artinya bahwa ketika kemudian Abu Talib ini tidak ingin dianggap oleh orang-orang Quraisy bahwa dirinya takut menghadapi kematian, sehingga mengubah agamanya, itu lebih cenderung kepada apa yang diinginkan Abu Talib terhadap dirinya. Beliau tidak memeluk Islam bukan karena benci Islam, bukan karena tidak menerima ajaran ponakannya, tetapi karena dia tidak ingin dianggap takut menghadapi kematian oleh kaum Quraisy. Nah, jadi terkait dengan keselamatan, ya, gimana? Karena gengsi. Ya, karena gengsi, ya betul. Itu dia. Sehingga terkait dengan selamat atau tidaknya beliau, kita serahkan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala kemudian diterangkan tidak ditanyai apa yang dilakukan oleh Allah. Terkait dengan keputusan Allah kepada paman beliau, kita serahkan kepada Allah. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak ditanya tentang apa yang menjadi pekerjaan Allah. Allah mau memasukkan ke surga, hak Allah. Memasukkan ke neraka, itu juga hak Allah. Yang pasti Abu Talib, ya, meninggal sudah mengakui kalau ponakannya ini adalah Nabi, meskipun dia tidak ucapkan dengan ucapan syahadat, dan sudah mengakui bahwa Tuhan yang datang mengajarkan ponakannya ini kebenaran berupa Al-Quran, pewahyuan, itu adalah Tuhan yang benar. Ini yang perlu. Terima silakan. kasih. Terima kasih. Ini poin pentingnya biar saya nggak lupa aja. Artinya di sini subhat yang ada Bang Joshua izin saya potong Bang Joshua. Udah Sondi izin gantian dulu 2 menit, udah Sondi ya izin. Aki udah Sondi izin. Enggak apa-apa. Enggak apa. Lanjut. Udah turun. Oke, makasih. Udah Sondi di sini aman kita. Pokoknya kalau nanti ada beliau aman naik kembali udah Sondi. Nanti naik kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril tadi mau naik 2 menit katanya Bang, cuma ada penting katanya. Silakan. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan Bang Zuma, boleh? Iya, silakan Dek. Iya, soal Abu Talib. Siap. Iya, jadi kalau saya baca buku dari Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Di sini di halaman 379 diceritakan bahwa ketika ajal Abu Talib semakin dekat, Al-Abbas melihatnya menggerak-gerakkan kedua bibirnya. Kemudian ia mendengarnya dengan telinganya. Al-Abbas berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai anak saudaraku, demi Allah, sungguh saudaraku telah mengucapkan kalimat yang engkau perintah untuk ia ucapkan, yaitu 2 kalimat syahadat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak mendengar." Jadi Rasulullah nggak mendengar, tapi ada sahabat dari pamannya ini mendengar kalau di akhir hayatnya Abu Talib itu syahadat. Itu abangku tambahannya. Iya. Masya Allah. Ya, jadi memang dalam kitab ada diterangkan seperti itu. Hanya di depan umum beliau tidak menyatakan keislaman beliau, tapi ketika kemudian Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan kecaman, ejekan, bantahan, bahkan ancaman pembunuhan oleh orang-orang kafir pada masa itu, orang-orang Quraisy, ya paman beliau lah yang kemudian secara langsung, ya, melindungi beliau dalam masa-masa dakwah awal mula. Jadi Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang yang tegar dan berani, dan juga pamannya ini tidak diragukan kemudian ketegaran dan keberaniannya, dan pamannya inilah yang paling depan untuk membela ponakannya sendiri. Beliau yang kita kenal sebagai nama Abu Lahab ini
benar-benar tidak segan-segan mengacungkan pedangnya, mengajukan kemudian kepada orang-orang Quraisy siapa yang berani menantang ponakannya. Ini artinya bahwa beliau itu meyakini yang datang kepada ponakannya ini adalah kebenaran. Ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara Joshua. Nah, apalagi diperkuat dengan dalil informasi yang disampaikan oleh Dinda Jibril bahwa beliau pernah mengucapkan itu dan mendengarkan sahabatnya mendengarkan kemudian menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama yang saya katakan kepada saudara, hari ini Anda mengiyakan kebenaran Islam, mengaminkan kebenaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan, membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup. Anda meninggal saat ini juga, maka sama dengan Anda menjadi seorang Islam. Abangda, terima kasih buat narasinya dan dikuatkan Iya, maksud juga saya Abu dengan Talib bukan Abu Lahab. Dengan literasi Bang Jibril, jadi jelas subhat yang ada di tengah-tengah kita, terutama khususnya umat Muslim, itu menggugurkan lah daripada apa yang negatif di luaran sana. Terima kasih Abangda. Sama-sama, Bang. Sementara dulu. Maha benar Allah dengan segala Maha firman-Nya. benar Assalamualaikum dengan segala warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.